Hari ini lumayan capek banget. Aku baru dapat orderan pas deket-deket jam pulang. Tapi alhamdulillah lah, orderan hari ini ya rame. Udah, kamu mandi sana. Jangan duduk dulu. Bau badan kamu kemana-mana. Baru juga nyampe. Ya justru itu, harus langsung mandi. Badan kamu bau keringat. Aku sampai pusing nyiumnya. Aku kerja seharian di jalan sayang. Wajar lah kalau bau keringat. Aku tahu, tapi aku gak bisa deket-deket sama orang yang bau badan. Mas, emang kamu gak capek gini terus? Aku yang ngelihatnya aja udah muak kamu pakai jaket itu terus. Maksud kamu apa sih sayang? Emangnya kenapa kalau aku pakai jaket ini? Jelek ya? Jadi nggak keren? Iyalah, harusnya kamu itu sadar kalau kita itu udah nikah 5 tahun. Tapi hidup kita masih gini-gini aja. Kenapa sih? Masih aja jadi ojol. Gak kepikiran apa cari kerja yang lebih jelas? Kantoran gitu kek, yang gajinya tetap. Aku udah jelasin berkali-kali, sementara waktu cuma ini yang bisa aku jalanin. Cari kerja nggak segampang itu sayang. Sementara, emang butuh berapa tahun? Sementara versi kamu itu tuh, aku malu mas kalau kumpul sama orang-orang. Ditanya kerja suami, aku harus jawab apa? Ojol. Emangnya kenapa harus malu kalau aku ini cuma kerja jadi ojek online? Kerjaan ini halal. Dari sini kita bisa makan. Kamu pikir aku nggak pengen kerja lebih bagus dari ini? Halal doang gak cukup. Aku tuh pengen hidup enak. Aku pengen dibanggain. Kalau ojol tuh cuma dikasihanin. Aku udah usaha tiap hari. Panas, hujan aku jalanin. Semuanya untuk kamu. Kenapa sih kamu nggak pernah bersyukur? Tapi hasilnya apa? Uang belanja aja selalu kurang. Aku harus ngirit terus, sementara orang lain hidup enak. Kamu nyaman kayak gini? Nyaman atau enggak itu nggak penting. Yang aku pikirin itu cuma berusaha biar kita ini bisa hidup berkecukupan. Pokoknya, aku nggak mau kamu selamanya kayak gini. Cari kerja lain, jangan cuma ngandelin ojol. Aku berangkat dulu, nanti kita bahas lagi. Kalau kamu gak berubah, hidup kita juga gak bakal berubah. Ya ampun, syaratnya ribet semua. Minimal pengalaman 3 tahun, umur maksimal 27 tahun. Ini sih gak bakal bisa. Aku coba cari loker lain deh. Nah, ini dia, ada loker kantoran, posisi admin, terus ada juga staf gudang. Gajinya sih lumayan, tapi mana mungkin dia mau ninggalin ojolnya itu. Dari dulu juga kayak gitu, dibilangin cari kerja lain, jawabannya cuma nanti terus. Sampai kapan sih? Aku capek ngasih taunya. Tuh kan, teman-teman aku yang punya suaminya pada kerja kantoran. Mereka kelihatan enak banget hidupnya. Bisa naik mobil, makan di tempat bagus, jalan-jalan. Lah aku, yang ada cuma nyium bau helm sama jaket kotor tiap hari. Salah aku apa sih? Aku cuma pengen hidup lebih baik. Tapi kenapa susah banget? Kalau suami aku gak bisa diandelin, apa aku harus terus pasrah? Aku masih bisa tampil menarik. Aku gak sepantasnya hidup menderita kayak gini. Aku bakal lakuin sesuatu. Itu ada cowok. Kelihatannya sih tajir. Aku coba deketin ah. Aduh. Hati-hati, berat ya. Iya, makasih ya. Aku lagi kurang enak badan sebenarnya.
Ya ampun, kenapa nggak istirahat aja sih? Kamu sendirian belanja sebanyak ini, emangnya gak ada yang nemenin? Suami atau keluarganya gitu? Gak ada, aku sendirian. Karena aku udah lama sendiri, suami aku udah gak ada. Oh, malah maaf ya, aku nggak tahu. Iya gak apa-apa, suami aku dia kecelakaan. Dari situ semuanya berubah. Aku harus ngurus semuanya sendiri. Pasti berat banget ya. Ya udah kalau gitu kamu duduk dulu aja ya, jangan dipaksakan. Makasih, tapi nggak apa-apa kok. Aku masih kuat. Ya ampun, mobilnya bagus banget. Aku nggak boleh ngelewatin kesempatan ini. Aku harus deketin dia sampai dapat. Aku Nia. Aku Bayu, salam kenal ya. Kalau kamu nggak keberatan, aku bisa anterin kamu pulang kok. Soalnya nih barangnya lumayan berat loh, kasihan kamu. Emang gak ngerepotin? Nggak sama sekali kok. Kebetulan aku juga lagi free, nggak ada kesibukan kok. Ini benar-benar kesempatan buat aku. Dari tadi nggak bunyi-bunyi nih HP, sepi banget ya kayak kuburan. Sabar-sabar, namanya juga ngojol, kadang rame kadang sepi. Iya sih, tapi hari ini kok sepi banget ya. Aku sama sekali belum dapat orderan nih. Takut banget nanti pulang cuma bawa angin doang. Santai aja kali bro, biasanya juga kan nggak pernah ngeluh. Sekarang beda soalnya. Nia tuh istri aku, dia makin gak terima sama kerjaan aku. Tiap hari nyuruh aku cari kerja yang lain. Pusing aja jadinya. Istri kamu nggak pengen kamu jadi ojol ya? Bukan cuma gak pengen, bahkan dia tuh malu kalau aku jadi ojol. Dia bilang kerjaan aku ini nggak bisa dibanggain sama sekali. Aduh, itu sakit banget sih omongannya. Aku juga pengen berubah. Aku pengen kerja tetap yang bisa dapat gaji bulanan. Tapi mau kemana? Ijazah cuma SMA, skill juga nggak ada. Aku ngerti sih, aku juga sering mikir kayak gitu. Tapi setidaknya kita masih bisa berusaha, nggak cuma diam di rumah doang. Tapi usaha yang aku lakuin ini nggak ada artinya di mata dia loh. Jangan nyerah bro, kadang cewek emang selalu pengen yang lebih tanpa ngeliat perjuangan kita. Kalau terus kayak gini, aku takut rumah tangga aku bakal berantakan. Kamu jangan mikir aneh-aneh deh. Coba ngomong baik-baik dulu dan tunjukin kalau kamu beneran berusaha. Aku mau coba muter deh, siapa tahu dapat orderan. Oke, semangat ya, hati-hati di jalan. Sayang, aku pulang. Iya, Hari ini lumayan capek banget. Aku baru dapat orderan pas deket-deket jam pulang. Tapi alhamdulillah lah, orderan hari ini ya rame. udah, kamu mandi sana. Jangan duduk dulu. Bawa badan kamu kemana-mana. Baru juga nyampe. Ya justru itu, harus langsung mandi. Badan kamu bau keringat. Aku sampai pusing nyiumnya. Aku kerja seharian di jalan sayang, wajar lah kalau bau keringat. Aku tahu, tapi aku nggak bisa deket-deket sama orang yang bau badan. Lagian masih aja jadi ojol. Udah tahu aku nggak suka. Kamu nggak perlu ngomong kayak gitu sayang. Terus, aku harus ngomong gimana? Ngomong manis sambil pura-pura bahagia. Aku cuma pengen disambut. Aku ini suami kamu. Semua yang aku lakuin ini ya buat kamu. Aku habis kerja seharian, harusnya ditanya capek atau enggak. Tapi, aku nggak mau tahu. Karena kamu itu nggak ada usahanya buat nyari kerjaan yang lain. Ya udah, aku mau mandi. Pagi nih ya, silakan pilih-pilih mumpung masih lengkap nih sayurannya. Iya pak, mau tempe aja deh satu papan. Oh iya, suami kamu udah berangkat ya? Aku sering lihat dia pulang malam tuh, capek banget. Iya, kerjanya kayak gitu kan. Emang harus sampai malam. Salut banget sama dia deh. Dia nyari nafkah, nggak kenal waktu, kerja keras banget. Ah, pergi pagi pulang malam juga sama aja pak. Hasilnya mah segitu-gitu juga. Beda sama yang kerja kantoran, gaji tetap, banyak bonusnya juga. Sedangkan kalau jadi ojol, apa untungnya?
yang ada juga nombok. Ya namanya juga usaha, rezeki orang kan beda-beda. Tapi masa iya seumur hidup cuma jadi ojol? Aku juga pengen hidup enak, Pak. Tapi suamiku malah maunya jadi ojol terus. Gak tahu deh, aku juga gak ngerti sama pola pikirnya dia gimana. Hidup enak itu relatif nih ya. Yang penting rumah tangga rukun dan tetap berkecukupan. Wah nih tempenya 5.000. Ini uangnya, makasih Pak. Kayaknya dia gengsi deh suaminya kerja jadi ojol. Ngalah, bukannya bersyukur malah ngerendahin suami sendiri kayak begitu. Iya yo, kita ketemu lagi nih. Ya ampun, Bayu, kok bisa ya kita ketemu di sini? Mungkin ini emang kebetulan yang disengaja. Kamu habis belanja juga? Iya dik, cuma beli minuman sih. Kamu sendirian lagi ya? Iya, aku emang biasa sendiri. Kamu kelihatan beda hari ini. Kayak lebih ceria gitu loh. Ah, masa sih? Kebetulan lagi fresh aja kali. Waktu terakhir ketemu kan, aku lagi gak enak badan. Makanya kelihatan pucat. Oh iya, kamu mau kemana habis ini? Gitu loh, aku mau pulang. Tapi nggak buru-buru sih. Kenapa? Aku sebenarnya belum pengen pulang. Oh, kalau gitu, mau nggak minum atau makan dulu gitu? Di dekat sini ada tempat enak. Boleh deh, tapi nggak ngerepotin kamu kan? Nggak sama sekali dong. Aku seneng malah jalan sama kamu. Aku yakin Bayu udah mulai nyaman sama aku. Dan aku bakal gampang buat dapetin dia. Yaudah yuk, kita langsung pergi sekarang. Jantung aku berdebar-debar banget. Akhirnya Bayu pegang tangan aku. Dan ini tandanya Bayu mulai ngebuka hatinya buat aku. Kamu mau pesan apa? Nih, pilih aja nih menunya. Apapun yang kamu mau pesan aja, nanti aku traktir. Kamu serius? Serius dong, masa bohong sih? Udah pilih aja ya, jangan sungkan. Tuh kan, kalau cowok tajir tuh nggak pelit. Mau apa juga pasti dikasih. Beda tuh sama suami aku. Ngasih uang aja cuma cukup buat beli beras sama tempe. Sebenarnya aku jarang banget makan di tempat kayak gini. Ternyata enak juga ya tempatnya. Beda sama warung makan di pinggir jalan. Masa sih? Aku kira kamu udah biasa makan di tempat kayak gini. Tapi nggak apa-apa sih, aku ngerti. Berarti nggak salah ya aku ngajak kamu ke sini. Iya, makasih ya. Kamu udah baik banget. Padahal kita nggak begitu kenal. Tapi belum apa-apa udah ditawarin pesan apa aja. Rasanya aku seneng banget. Ya ampun, ternyata kamu lucu juga ya. Pokoknya kamu tenang aja. Kalau kita sering ketemu, berarti aku bakal sering ajak kamu ke tempat-tempat yang ya kayak begini. Kamu serius? Iya nih ya, karena aku pengen tahu lebih banyak tentang kamu. Kamu kelihatan tulus banget orangnya. Kamu gak keberatan sama masa lalu aku? Semua orang punya masa lalu, mau janda atau perawan rasa janda. Yang penting aku bisa ngerasa nyaman sama kamu. Udahlah, pesen dulu ya, takutnya kamu udah lapar. Iya deh. Kamu mau minum lagi nggak? Kalau mau biar aku ambilin. Nanti aja, kalau minum mulu takutnya kembung. Ternyata rumah kamu adem juga ya. Iya, maklumlah rumah sederhana. Ya beginilah adanya. Pasti beda banget kan sama rumah kamu. Enggak kok, sama aja. Gak usah ngerasa minder gitu dong. Oh iya, kamu sendirian di sini ya? Iya, sendiri. Duh, kalau tiba-tiba Mas Dodi pulang, gimana ya? Berarti aku boleh sering-sering kesini dong. Nia? Dia siapa nih ya? Dodi, kamu kok pulang cepet? Loh, ini maksudnya apa ya? Kenapa tiba-tiba ada orang lain masuk ke rumah kamu?
Kamu siapa? Ngapain kamu di rumah saya? Tolong tenang dulu, dia cuma temen aku. Temen tapi duduk sedekat itu. Kamu bohong. Kamu pasti ada hubungan kan sama cowok ini? Sebenarnya dia siapa nih ya? Jujur deh sama aku. Kenapa tadi kamu bilang tinggal sendiri di sini? Kamu siapa? Dan ada hubungan apa kamu sama istri saya? Loh, jadi kamu suaminya? Loh, aku bener-bener nggak tahu karena dia bilang sendiri kalau dia itu janda ditinggal mati, suaminya kecelakaan. Makanya aku di sini. Janda. Oh, pantas aja. Aku bisa jelasin. Jelasin apa lagi? Semua kebohongan kamu udah kebongkar. Aku nggak suka dibohongin ya. Kalau tahu kamu masih punya suami, aku juga nggak bakal kesini. Aku masih punya harga diri. Kamu keterlaluan sampai bilang suami kamu meninggal. Bayu, tunggu. Dengerin aku dulu. Harga diri aku udah kamu injak-injak dengan pengkhianatan ini. Kamu keterlaluan ya. Bayu, tunggu. Tolong dengerin aku. Lepasin. Aku nggak mau dengar penjelasan apapun lagi. Kamu udah bohongin aku. Aku terpaksa bohong karena hidup aku nggak gampang. Terpaksa? Tapi kenapa harus ngaku kalau kamu itu janda? Kenapa harus bilang kalau suami kamu meninggal? Gimana perasaan suami kamu kalau tahu semua perkataan itu keluar dari mulut kamu sendiri? Aku malu sama keadaan rumah tanggaku karena aku capek hidup serba kekurangan terus. Makanya aku deketin kamu. Aku ngeliat kalau kamu itu cowok tajir. Terus kamu pikir aku ini mainan? Dipakai buat pelarian? Bukan gitu. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Hidup lebih baik tapi caranya dengan ngebohongi orang lain. Kamu keterlaluan tahu nggak? Aku siap ninggalin semuanya demi kamu. Aku cuma pengen dihargai. Di rumah ini tuh, aku nggak pernah bisa ngerasa ada artinya. Aku mohon ya, jangan tinggalin aku. Masalah rumah tangga kamu bukan urusan aku. Perlu kamu tahu ya kalau aku itu bukan cowok bodoh. Aku cuma terjebak sama rayuan kamu dan aku nggak akan pernah mau jadi orang ketiga. Jangan pergi. Aku mohon. Aku butuh kamu. Anggap aja kita nggak pernah ada dan nggak pernah kenal. Jadi, semua ini sia-sia. Lebih baik berhenti sebelum makin jauh. Jangan pernah cari-cari aku lagi. Aku mau cari janda lain. Sekarang jelasin semuanya. Aku mau denger langsung dari mulut kamu. Aku salah, Mas. Aku udah mengkhianati kamu. Kenapa kamu bawa laki-laki lain ke rumah kita? Aku cuma pengen dihargai. Aku ngerasa nggak ada artinya di rumah tangga ini. Dihargain? Terus aku selama ini apa? Kamu baik, tapi aku capek hidup kayak gini. Jadi karena aku ojol ya kamu sampai tega bohong, sampai ngaku janda, dan ngaku kalau suami kamu tuh meninggal kecelakaan. Aku malu, Mas. Aku malu tiap orang nanya kerjaan kamu. Aku malu hidup kayak gini. Aku pengen punya suami tajir. Jadi selama ini kamu malu ya punya aku? Iya, aku nyesel nikah sama kamu. Apa? Aku pengen suami yang bisa aku banggakan, bukan yang bikin aku dipandang rendah kayak gini. Jadi semua rasa capek aku, semua usaha aku, semua yang udah aku lakuin buat kamu itu nggak ada artinya ya? Mas, enggak gitu. Tadi aku kebawa emosi. Aku lebih baik ditampar daripada dengar kata-kata kamu yang nyakitin hati itu. Aku paham kenapa kamu nggak pernah bahagia sama aku sekarang. Mas, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku butuh waktu, jangan cari aku dulu. Kamu mau kemana? Kenapa malah
jadi begini sih? Semuanya hancur. Aku kehilangan Bayu dan kehilangan kepercayaan dari Mas Dodi. Aku harus gimana sekarang? Mas Dodi kemana ya? Udah tengah malam begini belum pulang juga. Please, angkat Mas. Aku udah ngantuk banget lagi. Tidur dulu aja deh. Nia, Mas, kamu dari mana? Aku nelpon kamu terus, kok nggak diangkat? aku di luar habis narik orderan. Aku takut kamu nggak pulang. Aku juga takut. Justru aku takut kalau aku pulang, aku nggak dihargain. Aku salah, semua yang aku omongin kemarin itu salah. Aku keterlaluan. Aku ambil orderan sampai tengah malam begini cuma untuk membuktiin kalau aku tuh udah berjuang buat kamu, Nia. Aku buta. Aku cuma lihat apa yang orang lain punya sampai lupa siapa yang tiap hari berjuang buat aku. Aku cuma seorang ojol, mungkin nggak kelihatan keren, tapi aku pulang. Tapi setiap aku pulang, aku berusaha buat kamu bahagia sama aku. Ternyata kamu malah malu sama aku ya. Maafin aku. Pokoknya aku janji bakal berhenti bandingin hidup kita sama orang lain. Kamu jangan tinggalin aku ya, Mas. Aku nggak janji hidup kita bisa langsung berubah, tapi aku janji aku nggak bakal berhenti berusaha biar kamu nggak malu lagi sama keadaan kita. Aku nggak bakal permasalahin itu lagi. Yang terpenting cukup ada kamu di hidup aku. Ya udah, ini makan dulu ya, nanti keburu dingin. Tadi aku sengaja beli biar kita bisa makan bareng-bareng. Makasih banyak ya, sayang. Sama-sama, udah yuk kita makan bareng.